Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Embun Kusumani Tias dari 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri. Sebelum kita masuk ke rumus-rumus dari limit fungsi trigonometri, kita akan mengetahui dulu apa itu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ialah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi ini bisa langsung disubstitusikan seperti misalnya limit fungsi aljabar. Namun ada fungsi trigonometri yang harus diubah dahulu ke identitas trigonometri. Untuk limit tak tentu, yaitu limit yang apabila langsung disubstitusikan nilainya bernilai 0. Bisa juga untuk limit tak tentu tidak harus memakai identitas, tetapi menggunakan teorema limit fungsi trigonometri, atau ada juga yang memakai identitas trigonometri dan teorema. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, macam-macam trigonometri ada 6, yaitu kosinus, sinus, kosekan, tangen, kotangen, dan sekan. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Dalam limit fungsi trigonometri ada dua rumus yang dapat digunakan. Yang pertama, rumus untuk limit fungsi trigonometri x mendekati suatu bilangan atau kita simbolkan sebagai c. Cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri untuk x mendekati suatu bilangan atau kita simbolkan dengan c bisa secara mudah dilakukan substitusi. Berikut adalah rumus-rumus dari limit fungsi trigonometri untuk x mendekati suatu bilangan. Yang kedua, ada rumus limit fungsi trigonometri untuk x mendekati 0. Berikut adalah rumus limit fungsi trigonometri untuk x mendekati 0. Selanjutnya ada teorema limit fungsi trigonometri. Ada beberapa teorema yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan limit trigonometri. Ada dua teorema, yaitu teorema A dan teorema B. Berikut adalah rumus dari teorema A. Untuk teorema A hanya berlaku pada saat x mendekati 0. Selanjutnya ada teorema B. Teorema B rumus-rumusnya seperti ini. Biasanya, pada soal limit fungsi pada trigonometri, nilai terdekat dari limit fungsinya ialah berupa sudut-sudut istimewa, yaitu sudut-sudut yang mempunyai nilai sederhana. Untuk itu, perlu kita mengetahui nilai-nilai sudut istimewa. Berikut adalah sudut-sudut istimewa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal untuk x mendekati suatu bilangan atau kita simbolkan sebagai c. Nah, berikut adalah contoh soal yang sudah saya siapkan. Limit x mendekati v per 8 sin kuadrat 2x dikurang cos kuadrat 2x per sin 2x dikurang cos 2x. Untuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus yang sudah tertera pada rumus limit fungsi trigonometri x mendekati suatu bilangan, yaitu rumusnya seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan yaitu adalah memecah sin kuadrat 2x dan cos kuadrat 2x menjadi seperti ini. Limit x v per 8 sin 2x dikurang cos 2x sin 2x ditambah cos 2x per sin 2x ditambah cos 2x, di mana perpecahan ini jika dikalikan pelangi maka akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, sin 2x dan cos 2x sama seperti penyebutnya, bisa kita coret. Kita coret sin 2x min cos 2x dengan penyebutnya, yaitu sin 2x juga dan min cos 2x. Menyisakan sin 2x ditambah cos 2x. Kita tulis limit x mendekati v per 8 sin 2x ditambah cos 2x. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa memasukkan atau mensubstitusikan bilangan yang mendekati x, ya, yaitu bilangan di sini adalah v per 8. Kita tinggal masukin x-nya, kita ganti menjadi v per 8. Sin 2 kita ganti x-nya, sin 2 v per 8 ditambah cos 2 v
V per 8. Nah, kita bisa coret 2 dengan 8-nya. Kita coret 2 dengan 8-nya. Lalu menjadi sin V per 4 ditambah cos V per 4. Nah, nilai V di sini itu bernilai 180. Dan 180 kalau dibagi 4 itu akan menghasilkan 45. Jadi, sin 45 ditambah cos 45. Nah, kita bisa lihat lagi ke nilai sudut istimewa yang sudah tadi kita pelajari, di mana sin 45 itu bernilai setengah akar 2. Begitupun dengan cos 45 derajat, itu juga bernilai setengah akar 2. Nah, jadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya adalah min 2. Jadi, untuk contoh soal X mendekati suatu bilangan ini, itu menghasilkan jawabannya yaitu akar 2. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini untuk X mendekati 0. Berikut adalah contoh soalnya. Limit X mendekati 0, sin 4X per 3X. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan identitas trigonometri yaitu seperti ini. Sin X per X ditambah X per sin X, hasilnya sama dengan 1. Nah, dengan identitas trigonometri ini, kita akan mengganti 4X. X-nya di sini kan itu adalah 4X. Jadi 3X-nya ini akan kita ganti juga menjadi 4X karena di identitas trigonometri sin X per X. Oke, kita tulis limit X mendekati 0, sin 4X per 4X. Kita tulis 3X-nya kita ganti menjadi 4X. Nah, untuk menghilangkan 4X ini yang dia adalah pendatang baru di sini, jadi kita kali lagi dengan 4X per, kita tulis penyebut aslinya itu 3X. Nah, balik lagi ke identitas tadi, di mana sin X per X itu sama dengan hasilnya 1. Berarti sin 4X per 4X itu hasilnya 1. Nah, 4X per 3X, X-nya kita coret, jadi 1 dikali 4 per 3. Nah, hasilnya adalah 4 per 3. Jadi untuk soal X mendekati 0 ini menghasilkan jawabannya yaitu 4 per 3. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.